sebenarnya saya sempat hampir mualaf karena saya guru di Papua. Sempat hampir mualaf, oke. Iya, tapi puji Tuhan setelah saya nonton Bang Edis TV, saya tidak jadi mualaf. Bang Edis, ini Bang Edis saya cuma mau tanya saya Bang Edis, karena sebenarnya saya sempat hampir mualaf karena saya guru di Papua. Sempat hampir mualaf, oke. Iya, tapi puji Tuhan setelah saya nonton Bang Edis TV, saya tidak jadi mualaf, Bang Edis. Wow. Tapi yang saya dengar dari orang-orang yang agak miring seperti Uni Riva, Bom dan kawan-kawan, malah katanya gara-gara Edis TV orang-orang pada mualaf. Tidak, Bang Edis. Tapi justru yang saya dengar sebaliknya, malah yang mualaf malah nggak jadi mualaf ini. Iya Bang Edis. Gimana? Saya cuma mau dari topik Bang Edis ini debat agama Tuhan, Allah, Ilah, dan Elohim. Ya, jadi kalau menurut saya Tuhannya orang Kristen itu yang saya pelajari yang Bang Edis di Alkitab bagian belakang itu nama Tuhan yang sesungguhnya adalah Yahweh. Apakah itu salah ke Bang Edis atau bagaimana? Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Alkitab nggak ada kata Yahweh gitu, nggak ada. Yang ada itu huruf yang kita sebut dengan tetragrammaton. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu YHWH. Nah, cuman biasanya dibaca depannya saja. Nah, dari situlah kita bisa katakan haleluya, ya kan? Haleluya. Ya itu sebenarnya kependekan daripada Yod-Heh-Wav-He. Cuman ada orang merekonstruksi bagaimana cara membacanya. Ada yang membacanya Yahweh, ada yang membacanya Yehova, begitu. Cuman nama yang diperkenalkan kepada kita itu hanya huruf mati saja begitu. Bagaimana cara huruf membacanya? Ya sampai sekarang itu belum ada atau masih debatable seperti itu. Cuman bagi kita cukup, bagi kita itu hanya Tuhan Yesus saja seperti itu. Karena apa? Karena dia memperkenalkan namanya dengan nama YHWH menyelamatkan. Makanya nama Tuhan kita itu Yeshua. Yeshua itu artinya Yah menyelamatkan. Soalnya gini Bang Edis, saya sudah tidak bisa lagi memakai ini pemahaman saya Bang Edis. Saya sudah kalau mau menyembah Tuhan, saya sudah tidak memakai kata Allah lagi. Iya, karena saya pernah baca Al-Quran, tapi cuma sepintas, saya tidak banyak. Yang saya tahu itu Allah itu adalah zat yang maha sempurna, itu yang pernah saya baca. Baik. Jadi kan Allah itu adalah zat, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu adalah roh. Betul. Ya, jadi begini. Saya juga pernah mengatakan begini, bahwa di dalam Alkitab manapun kecuali Alkitab Indonesia, memang tidak pernah kita akan menemukan kata Allah itu. Begitu. Kalau kita pergi pindah geser saja sedikit ya, misalnya kita geser kemana? Ke yang negara-negara tetangga, Thailand misalnya, ataupun Vietnam. Nah, Alkitab di situ nggak ada kata Allah. Di sini pun nggak ada kata Allah. Begitu. Di dalam Alkitab berbahasa Inggris, Bible, itu tidak pernah ada kata Allah. Begitu. Karena kata Allah itu memang kata Allah itu memang turunan dari bahasa Arab. Seperti itu. Nah, cuman hanya saja sekalipun LAI menerjemahkan itu sebagai Allah, tentu saja Allah di situ bukan bermaksud kepada Allahnya Al-Quran, bukan Allahnya yang disembah oleh orang-orang Islam. Tetapi meskipun demikian, orang-orang Islam akan bersikeras bahwasanya Allah itu ya Allah itu, begitu. Jadi ya itu memang sesuatu perdebatan gitu. Makanya memang ya untuk supaya tidak orang Zuma dan kawan-kawan GR ya menurut saya ya nggak ada pun nggak ada masalah. Iya, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Cuman satu hal yang perlu teman-teman tahu nih. Anda menonton channel ini malah nggak jadi mualaf. Ini adalah faktanya. Anda tadi mengatakan demikian. Iya. Sementara saya sempat mualaf saya berdinas di Manokwari. Waktu itu tahun 2021 kalau saya tidak salah 2022. Saya sempat mualaf. Sudah mau pergi Pak Indi, sudah mau ke KUA, sudah tulis nama dan sudah ketemu dengan Bapak Ustadz Pak Haji itu sudah tulis nama. Di situ Bapak kan tanya nama saya Jane Maria Arifin. Terus dia bilang nama Maria itu diganti, jadi mau ganti itu
Rinjani Nur Ain. Biasa saya dipanggil Jain, dipanggil Ain. Jadi mau diganti jadi Rinjani Nur Ain. Tapi di situ Bang Edis sudah mau besok, sudah mau persiapkan segala sesuatu, tapi semua batal Bang Edis. Oke. Iya. Oke. Intinya menurut pengakuan Anda tadi, gara-gara nonton Edis TV, Anda akhirnya tidak jadi mualaf. Tidak jadi mualaf. Sementara menurut Riva, menurut Bom, gara-gara nonton saya orang jadi mualaf. Jadi memang beda halusinasi dengan fakta ya. Baiklah, seperti itu. Saya hanya memberi info saja begini. Jangankan orang mau mualaf, ini info dari saya ya. Yang inbox saya yang udah mualaf itu balik lagi ke Kristen gara-gara nonton saya. Begitu. Oke, itu saja ya. Sama-sama.